terkutuklah partai PDIP. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP. Dengerin, saya Kristianto yang Oni rakyat jelata menyatakan terkutuklah partai PDIP. Mau dibilang ini ujaran kebencian, terserah. Mau saya dipolisikan, mau saya dipersoalkan, mau saya dibawa ke jalur hukum atau jalur akhirat, jalur neraka, silakan. Saya katakan terkutuklah partai PDIP. Terlalu berlebih-lebihan. Cara kalian itu terlalu berlebih-lebihan. Terserah kalian. Tapi ingat baik-baik, orang yang selama ini kalian pojokin, orang yang selama ini kalian cemarkan nama baiknya, orang yang selama ini kalian fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah keji. Dengerin, orang tersebut adalah orang yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia. Ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu. Halo, Deddy Sitorus. Kamu ahli perang nggak? Atau kamu bisa nggak menguasai bumerang? Kalau kamu bukan ahli perang dan kamu tidak menguasai alat perang yang namanya bumerang, hati-hati bicaranya. Deddy Sitorus menanggapi itu dengan gemetar. Kalau mau dibuktikan, ayo ngopi bareng Pak Jokowi. Nah, Deddy Sitorus kan membuka isu tersebut melalui sosial media. Sekarang tinggal sebarkan saja fotonya, sebutkan namanya melalui sosial media tanpa harus ngopi bareng Pak Jokowi. Kenapa? Takut. Tinggal sebutkan namanya, kasih fotonya, upload di sosial media supaya semua masyarakat Indonesia tahu. Tapi tidak bisa karena memang itu fitnah. Wah. Wah. Wah semua. Wah. Wah. Wah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu mengenai partai terbesar di Indonesia yang tiba-tiba saja dirujak ya oleh seorang neti dari Indonesia Timur dengan sangat keras. Neti ini tanpa tedeng aling-aling menyebut partai terbesar di Indonesia terkutuk. Waduh, sangat terkutuk ya, karena cara-cara yang dilakukan dalam menyerang Jokowi dan selalu macak benar sendiri, ya, sudah sangat keterlaluan menurut saya. Ya, menurut saya memang betul seperti itu ya. Bahkan kalau ada kata yang lebih tajam lagi di atas kata terkutuk, maka kata tersebut sangat tepat jika disematkan kepada partai terbesar di Indonesia, termasuk para kader-kader elitnya. Selain itu, si kader spesialis nyinyir ya, begitu Jokowi menabuh genderang perang, teman-teman ya, ini persoalan lain ya, malah mengajak Jokowi ngopi ya. Siapakah si kader nyinyir tersebut? Dia tahu sendirilah ya kan, yang kemarin menuduh Jokowi katanya mengirim utusan. Hahaha, kata Opung Parbelak. Casingmu banteng ya kan, tapi mentalmu ayam. Begitu Jokowi menabuh genderang perang, ngajak ngopi. Kader macam apa ini ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terkutuklah partai PDIP. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP. Dengerin, saya Kristianto yang Oni rakyat jelata menyatakan terkutuklah partai PDIP. Mau dibilang ini ujaran kebencian, terserah. Mau saya dipolisikan, mau saya dipersoalkan, mau saya dibawa ke jalur hukum atau jalur akhirat, jalur neraka, silakan. Saya katakan terkutuklah partai PDIP. Terlalu berlebih-lebihan. Cara kalian itu terlalu berlebih-lebihan. Terserah kalian. Tapi ingat baik-baik, orang yang selama ini kalian pojokin, orang yang selama ini kalian cemarkan nama baiknya, orang yang selama ini kalian fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah keji. Dengerin, orang tersebut adalah orang yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Chris Yen Oni barusan ya, Bung Chris Yen Oni ya, netizen yang berasal dari Indonesia Timur ya, yang sangat keras sekali mengecam ya, mengutuk keras partai terbesar di Indonesia yang dianggap terlalu berlebihan ya dalam berstrategi ya, menjatuhkan Jokowi ya, melawan Jokowi dan ingin merasa
terlihat paling benar sendiri. Sekali lagi, kalau memang ada kata-kata yang lebih dahsyat atau lebih di atasnya kata terkutuk, ya mungkin akan saya ucapkan juga gitu ya. Karena menurut saya ini partai emang sudah overdosis menurut saya ya. Lanjut. Iya, ini sudah perbedaan, temanya sudah berbeda teman-teman ya. Tetapi sama seperti apa yang saya singgung di opening tadi gitu ya. Terkait si kader elit spesialis nyinyir ya kan. Dedi ya, partai terbesar di Indonesia sindir Jokowi. Soal isu utusan .2 dikritik itu merenung, tobat, bukan bikin drama receh ya kan. Gayanya keren ya kan, macam kayak banteng gitu ya kan. Iyalah, calon sekjen nih bos ya, menggantikan si moncong kura-kura ya kan. Iyalah. Jadi harus ngatok lah kalau orang Jawa bilang ya, sama Mamak Ketum ya kan. Ya kita lihat aja nanti bagaimana pernyataan berikutnya setelah dia sok-sokan macam kayak gini ya kan. Lanjut. Wah. 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 Wah, semua. Wah. 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 Wah, semua. Kurang ajar siapa ini yang bikin seperti ini, hah? Ini emang dijual online ya? Itu dari kardus loh. Pengirimannya gimana bang? Dijual tuyur super premium jenis kelamin laki-laki, yang berminat hubungi Mbah Amin. Aduh, itu ada namanya ya, silakan baca sendirilah. Lanjut. Deddy Sitorus kejang-kejang dan panik saat ditantang oleh Bapak Jokowi membuktikan ucapannya. Kalau memang betul ada seseorang utusan yang diperintah oleh Pak Jokowi datang ke PDIP meminta Hasto mundur dan jangan pecat Jokowi. Deddy Sitorus menanggapi itu dengan gemetar. Kalau mau dibuktikan, ayo ngopi bareng Pak Jokowi. Nah, Deddy Sitorus kan membuka isu tersebut melalui sosial media. Sekarang tinggal sebarkan saja fotonya, sebutkan namanya melalui sosial media tanpa harus ngopi bareng Pak Jokowi. Kenapa? Takut. Tinggal sebutkan namanya, kasih fotonya, upload di sosial media supaya semua masyarakat Indonesia tahu. Tapi tidak bisa karena memang itu fitnah. Deddy ngajak Jokowi ngopi untuk klarifikasi atau membuka siapa utusan dari Jokowi yang katanya minta Hasto mundur dan Jokowi jangan dipecat. Waduh, baru ditantang oleh Pak Jokowi. Ayo dong sebutkan namanya siapa. Lah kok Deddy Sitorus sudah gemetar dan ngajak Pak Jokowi ngopi kalau mau tahu siapa utusannya. Loh, kan kalian buka di media, kalian buka biar viral, kalian fitnah. Lah kalau kalian mau ngasih tahu, tinggal buka di media, diviralkan, ini orangnya, ini fotonya. Lah kok ngajak ngopi? Kenapa? Takut ya? Panik ya? Mau klarifikasi sama Pak Jokowi? Aduh. Nah ya, tadi di bagian depan kita lihat sebuah berita ya dengan judul yang sangat mentereng sekali, macam kayak banteng yang mau menyeruduk gitu kan. Begitu direspon oleh Pak Jokowi macam kayak gini tuh. Politikus partai terbesar di Indonesia, spesialis tukang nyinyir, diminta sebutkan siapa utusan yang menyebut nama Jokowi, ya kan? Iya, ngajak ngopi. Jokowi diajak ngopi, ya kan? Karena apa? Karena kalau ini sampai Jokowi mengadukannya sebagai pencemaran nama baik ya melalui delik aduan, ini si kader ini bisa berseragam oranye juga gitu loh, menyusul sekjen si moncong kura-kura ya kan. Pupuslah harapan kau ingin menjadi sekjen nanti ya kan. Kau macam kayak gini ya kan, mode tempur terus menerus kan, kau sebetulnya ingin mendapatkan tuah ya ketika si sekjen moncong kura-kura nanti dipecat sebagai sekjen partai terbesar di Indonesia. Kau kan berharap kau yang akan menggantikan, tapi jangan terlalu berlebihan lah, nanti malah kau ikut pakai rompi oren. Aduh.
casingnya banteng ya kan, mentalnya ternyata mental ayam ya. Lanjut. Selain meminta Hasto mundur, utusan tersebut juga meminta PDIP tidak melakukan pemecatan kepada Jokowi. Tidak hanya itu, Dedi menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan terdapat 9 orang kader PDIP yang menjadi target aparat penegak hukum. Ya, ini adalah sebuah berita teman-teman ya, yang memberitakan ya, berita media elektronik ya, Kompas TV, mengenai tuduhan yang dialamatkan ya, yang dialamatkan kepada Pak D. Jokowi dari seorang kader elit partai terbesar di Indonesia, spesialis nyinyir ya, yang sudah kelihatan wajahnya, yang saat ini sudah mulai kejang-kejang seperti yang disampaikan oleh Mas Alif Setiawan barusan ya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu. Halo, Deddy Sitorus. Kamu ahli perang nggak? Atau kamu bisa nggak menguasai bumerang? Kalau kamu bukan ahli perang dan kamu tidak menguasai alat perang yang namanya bumerang, hati-hati bicaranya. Karena bumerang itu kalau sudah dikeluarkan, sudah dilemparkan, dia akan kembali. Kalau kamu tidak sanggup menangkapnya, maka kamu akan binasa. Dan itu juga yang akan terjadi pada kawan-kawanmu bila kamu terus-terusan menghancurkan, menghardik, dan memojokkan Jokowi. Dengar, di samping kanan kirinya Jokowi dan di belakangnya adalah masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Ingat. Spesialis nyinyir, kamu ahli perang nggak? Kamu bisa nggak menguasai bumerang? Kalau kamu nggak ahli perang, nggak ahli strategi perang seperti halnya Sun Tzu gitu ya, The Art of War ya kan, seni berperang ya kan, sudah 5.000 tahun ternyata kemampuan teknik-teknik berperangnya masih relate sampai saat ini, masih sering diadopsi oleh banyak negara dalam berperang ya. Kalau kau bukan orang seperti itu, si tukang nyinyir, jangan kau macam-macam ya. Kalau kau nggak bisa menguasai bumerang, jangan kau macam-macam. Kenapa? Ketika kau menyerang seseorang, tetapi meleset tidak mengenai sasaran, bumerang itu akan balik lagi ke muka kau. Kalau kau nggak bisa menangkapnya, habis kau, ya kan? Dihajar sama Pak Jokowi nanti ya. Tengok aja nanti ya, kita saksikan aja bareng-bareng nanti. Lanjut. Buat Bung Deddy Sitorus, mending kalau semisalkan ada tuh orang yang katanya diutus supaya memberitahukan kepada partai Anda supaya tidak memecat Jokowi, ya mending ungkap aja tuh namanya siapa. Bener gak? Ya kan? Jadi jangan lempar bola liar ke publik juga gitu loh. Buat apa? Ngapain? Mending ungkap aja namanya siapa. Atau semisalkan nggak mau nyebutkan nama, inisialnya aja sebutin. Ya gak? Iyalah, kalau memang bener ada. Kecuali nggak ada tuh, cuman omon-omon doang. Saya tunggu deh, ya. Siapa tuh orangnya? Ungkapkan inisialnya, kalau misalkan tidak boleh diungkap ke publik inisialnya, ya. Saya tunggu nih. Jadi jangan ngomong doang lah. Nih ntar kayak Ahok kemarin, bilang akan menjarain dengan datanya, ternyata datanya segitu doang. Gitu maksud saya. Nah, iya. Jadi ini saya yakin lah, ini bagian dari strategi berperang yang memang diterapkan oleh si tukang nyinyir itu ya, termasuk partai terbesar di Indonesia lah secara umum begitu. Tetapi saya sependapat dengan netizen sebelumnya gitu loh. Ini orang ya, ini partai, ini nggak ahli perang gitu loh. Karena sejak dulu belum pernah partai ini menang dalam berbagai isu perpolitikan, ya kan? Kalau menang di perpolitikan tingkat daerah, iya, ya kan? Iya, karena daerah itu ya nggak begitu panas lah. Tetapi kalau tingkat nasional pilpres, ini partai nggak pernah menang.
Ya, nggak pernah menang. Ketumnya pernah menjadi presiden, itu karena melengsarkan presiden sebelumnya. Partai ini menang itu baru ketika, ya kan, Pak Jokowi dicalonkan sebagai presiden. Jadi sebetulnya ini orang menerapkan strategi perang, tetapi nggak jelas perangnya apa, ya. Jadi seharusnya si spesialis nyinyir ini menunjukkan gitu loh. Siapa utusan itu? Sebutkan namanya. Ya, baru nanti bisa diusut. Nanti awak media akan mendatangi orang tersebut. Benar nggak Anda itu menyampaikan pesan atau utusannya Jokowi? Gitu. Lanjut. Tentu yang tahu persis siapa utusan yang dimaksud oleh Bang Deddy Sitorus hanyalah Bang Deddy Sitorus, dan tentu adalah pihak-pihak yang kemudian terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Karena soal tuduhan-tuduhan semacam ini, saya kira bukan hanya soal utusan. Sebelumnya misalnya ketika Jokowi dinilai ingin melanggengkan jabatan politiknya 3 periode, itu kan juga tuduhan muncul di mana-mana, termasuk juga muncul dari kawan-kawan PDIP, tapi Jokowi dan para pendukungnya membantah. Termasuk juga misalnya tuduhan soal ingin memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode. Itu kan kuat dan santer. Bukan hanya PDIP, tapi kelompok-kelompok aktivis juga bicara. Tapi Pak Jokowi dan para pendukungnya juga membantah. Tidak ada intensi-intensi yang kemudian membuat bagaimana konfirmasi terkait dengan tuduhan itu menjadi valid. Per hari ini ketika ada statement yang disampaikan oleh Deddy Sitorus misalnya, ada utusan, itu kan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Hasto kalau tidak salah, yang meminta supaya misalnya Hasto itu mundur sebagai sekjen dan kemudian meminta Pak Jokowi dan yang lainnya itu untuk tidak dipecat. Sekali lagi itu juga mendapatkan bantahan. Nah, orang seperti saya, masyarakat yang secara umum tidak terlampau engage dalam dunia bagaimana konflik politik antara Jokowi dengan PDIP ini sulit. Sebenarnya siapa yang mau dipercaya? Apakah PDIP ataukah pernyataan Jokowi dan para pendukungnya? Itulah yang saya sebutkan dalam politik per hari ini. Itu sulit untuk menemukan kebenaran yang objektif, karena kebenaran objektif itu hanya sebatas klaim masing-masing pihak, yang satu-satunya cara untuk bisa terkonfirmasi bahwa siapa yang sebenarnya ini valid, ya tinggal tunjuk siapa utusan itu, sebut nama orang dan kemudian apa permintaannya, itu baru valid. Itu yang saya kira per hari ini sebenarnya kita tunggu, publik juga menunggu sehingga clear, karena memang sebenarnya apa yang terjadi per hari ini seakan-akan ingin mengkonfirmasi bahwa ada gerakan-gerakan di bawah di bawah alam sadar kita, ada sesuatu yang misalnya ingin mengintervensi persoalan-persoalan yang ada di PDIP. Jadi di situ Mas Reza. Ya, Adi Prayitno aja nggak tahu ya kan siapa yang diutus gitu loh. Tentu yang tahu persis siapa yang pihak yang menjadi utusan Jokowi versinya si spesialis nyinyir ya kan, ya si kader spesialis nyinyir itu sendiri lah. Itu kan sama aja berbohong ya kan. Kalau nggak bisa dibuktikan ya kan, ya gimana? Ingat loh, walaupun ada saksi, ya kan, walaupun ada saksi, tetapi ada saksi lain yang jumlahnya lebih banyak. Nah, maka saksi yang lebih banyak itu yang akan menang. Iya kan? Iya, ini aja. Jangankan ngomongkan saksi, siapa saksinya bahwa utusan itu menyampaikan itu. Nah, mengungkap siapa utusan itu aja nggak mau, tapi menuduh, menyebarkan isu. Ini salah satu strategi perang yang menurut saya nggak paten kali gitu loh. Ya, ini adalah strategi perang yang menurut saya sangat dungu kali Ya begitu aja nggak usah banyak-banyak komentar ya. Ya udah. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya yang iseng jual 3 tuyul gitulah ya. Bagi teman-teman yang berminat membelinya silakan langsung dimahari saja ya, dan tulis di kolom komentar atau langsung mencari rumahnya Mbah Sengkuni ya, alias Mbah Ngamin ya, karena 3 tuyul tersebut rencananya akan dilelang. Salah satu tuyul bernama Deddy siapa gitu tadi itu ya, pokoknya itu spesialis nyinyir lah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang partai terbesar di Indonesia yang dirujak ya. Seorang neti dari Indonesia Timur dengan sangat keras sekali. Neti ini tanpa tedeng aling-aling menyebut
partai terbesar di Indonesia terkutuk ya. Sangat terkutuk karena cara-cara yang dilakukan dalam menyerang Jokowi dan macak benar sendiri sudah sangat keterlaluan. Ya, menurut saya memang betul. Bahkan kalau ada kata yang lebih tajam lagi di atas terkutuk, maka kata-kata tersebut sangat tepat jika disematkan kepada partai terbesar di Indonesia. Ya kan? Iyalah. Selain itu tadi juga kita ngelihat bareng-bareng si kader spesialis nyinyir, begitu Jokowi menabuh genderang perang malah ngajak Jokowi ngopi. Alah, kata Opung Pardela, casingmu aja banteng lah ya. Tapi mentalmu ayam. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.